Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus kalau pada saat pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dengan saat teduh, dan kita akan menyanyikan Al-Hadi. Tuhan berada di dalam suci. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Demikianlah sebelum kita pada pagi ini, berbahagialah kita membaca dan merenungkan dan terlebih mengetahui di dalam kehidupan kita hari kasih. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak lain. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri dan kita akan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Amin.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Hidup Jemaat 424. Yesus berkata, kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu pikiran benar dan positif. Pikiran yang benar dan pikiran positif. Berarti, saudara-saudara, kalau kita berbicara pikiran benar dan positif, berarti ada pikiran yang tidak benar, ada pikiran yang negatif. Nah, saudara-saudara, tentunya kalau kita berbicara tentang pikiran, itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena melalui pikiran kita akan mempengaruhi yang namanya suasana hati kita. Ya kan? Ya, karena pikiran kita maka akan mempengaruhi tindakan kita. Karena pikiran kita maka akan mempengaruhi konsep kita terhadap seseorang. Karena pikiran kita akan muncul suatu konsep kita terhadap suatu keadaan. Itu makanya perlu suatu pikiran. Perlu suatu pikiran. Orang juga bisa tersesat karena pikiran. Orang mengambil satu jalan iman ataupun suatu keyakinan itu karena pikiran. Iya, karena pikiran ini sangat penting. Nah, diterapkan dalam kehidupan kita ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Filipi dalam menghadapi situasi arus dunia
jemaat-jemaat yang sedang gundah gulana goyah karena menghadapi berbagai tantangan di tengah gereja mula-mula. Makanya perlu ada pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang positif, pikiran yang suci. Itu harus dipikirkan semuanya. Pikirkan semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pikiran kita ini sangat mempengaruhi hidup kita ini, tentu Rasul Paulus mengingatkan ini dengan sungguh-sungguh kepada jemaat-jemaat di Filipi. Saudaraku saya dikasihi oleh Tuhan, satu kali seorang ibu, seorang ibu malam-malam dia sudah mulai mematikan lampu sekitar jam 10 ya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia menoleh ke depan pintu, ya, kemudian dia melihat seorang laki-laki yang kemudian tinggi besar dan kemudian berpakaian jaket hitam dan kemudian, waduh, mukanya agak gelap. Saudara, dia takut saudara. Dan dia tidak berani untuk untuk membuka pintu. Jika tok, siapa itu? Takut saudara. Dia pikir, waduh, jangan-jangan ini penjahat, jangan-jangan ini preman, ada apa ini? Tiba-tiba saudara, datang anaknya dari rumahnya lantai 2. Ma, tolong bukakan pintu dong. Ya, tolong bukakan pintu, jangan hanya cuma dilihat, jangan cuma ngintip. Lo itu siapa? Itu tukang ojek. Bawa makanan pizza. Lapar mah, malam-malam. Akhirnya ibu ini lega hatinya. Dibukakan. Datang orang itu, Bu, maaf Bu, malam-malam mengganggu. Tapi ada ini pesanan dari anak ibu, pizza, gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pikiran kita, maka akan merubah konsep kita. Waduh, dipikir itu adalah penjahat. Padahal orang itu baik-baik. Itu karena pikiran. Asumsi kita itu berasumsi dari pikiran. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pengamen biasanya pengamen kan ada yang mantap suaranya, ada yang luar biasa, dan ada juga suara-suara yang memprihatinkan juga tentunya, iya kan? Saudara, satu kali ada seorang melihat seorang pengamen, ketika dia mengamen dan mendengar suara orang pengamen ini, waduh, sangat mantap sekali dan melengking suaranya. Dan kemudian dia memberikan suatu pesan kepada orang ini dan memberikan seberapa uang kepada pengamen ini. Nanti kalau ada waktumu, tolong hubungi saya di nomor ini. Wah, ada apa yang dipikirnya pengamen ini? Dan kemudian dia kemudian dia calling saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara bahwa orang ini punya suatu niat untuk membawa dia ke sebuah audisi. Membawa dia ke sebuah audisi karena suaranya bagus. Kalau dia masuk audisi, pasti dia akan menang. Pikirnya seperti itu. Nah, kemudian berbincang dan kemudian pengamen ini juga mau. Nah, tentunya saudara-saudara, sebelum dibawa ke audisi, ya pengamen ini tentunya harus diperbaiki dulu, dalam arti diperbaiki rambutnya, digunting dulu supaya ganteng, dan kemudian dia diberikan baju, dan kemudian sebelum audisi, karena orang ini tinggalnya di emperan atau di bawah jembatan, kemudian dia dipindahkan dulu sementara kemana? Ke apartemen. Nah, supaya apa? Mempersiapkan dirinya supaya nanti tampil audisi. Nah, ketika orang pengamen ini dibawa ke apartemen, maka satu kali pengamen ini melihat seekor lalat mati di dalam apartemen tersebut. Nah, langsung pengamen ini berpikir, waduh, ada lalat mati. Jangan-jangan orang ini membunuh saya di dalam apartemen ini. Buktinya
di sini ada lalat mati. Itulah pikirannya. Langsung ditelepon. Saya mulai saat ini saya harus keluar. Saya tidak mau tinggal di sini karena saya ada melihat lalat di sini. Jangan-jangan ada satu niat yang buruk dari Anda untuk membunuh saya sama seperti lalat ini. Saudara, ini adalah suatu pikiran. Asumsi kita itu akan membuat hidup kita itu juga membuat satu konsep yang lain, satu konsep yang buruk. Kalau asumsi kita buruk dan juga pikiran kita buruk, maka suatu konsep kita akan muncul suatu yang buruk, bahkan tindakan kita juga muncul yang buruk. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan ya, di sana ada 3 jenis pikiran. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu pikiran yang kecil. Nanti lihat saudara, kira-kira di mana saudara ya. Pikiran yang kecil ini adalah suatu pikiran yang suka membicarakan orang. Suka membicarakan orang, gosipin orang, ya, ingin tahu tentang orang. Ya, itulah pikiran-pikiran kecil. Nah, kemudian saudara, pikiran sedang. Kalau pikiran sedang ini adalah suatu pikiran yang membicarakan suatu peristiwa. Sedang membicarakan suatu peristiwa. Waduh, kemarin apa yang terjadi ya di Indonesia, bagaimana perkembangan COVID-19 ya. Adapun apa yang terjadi ke depan ini ya, atau apa di minggu lalu apa yang sedang terjadi. Suka membicarakan yang namanya peristiwa, itulah pikiran sedang. Sedangkan pikiran besar itu adalah membicarakan suatu ide. Membicarakan suatu ide itulah suatu yang namanya pikiran yang besar. Dia suka memunculkan ide. Dia suka berbicara tentang suatu konsep-konsep. Ya, dia suka memikirkan hal-hal yang ingin yang belum pernah dilakukan, ingin dilakukan. Bagaimana kalau dilakukan ini? Mungkin kira-kira seperti apa? Dan ada ide-ide tertentu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang ada duduk di bawah pohon mangga, ya, duduk di bawah pohon mangga, dan kebetulan saat itu ada satu buah mangga jatuh. Nah, kalau pikiran yang kecil, dia pasti akan ngomong, gila, ngawur, kurang ajar ini orang. Siapa yang lempar mangga ini sama saya? Ya kan? Kalau pikiran kecil, itulah pikiran kecil. Gila, kurang ajar, siapa yang melempar mangga sama saya? Iya kan? Nah, saudara-saudara, itulah suatu pikiran kecil. Nah, kemudian kalau kita melihat daripada pikiran yang besar, kalau dia memiliki pikiran yang besar, dia akan bertanya, wah, kok mangga ini kok jatuh ke bawah? Kok enggak jatuh ke atas atau ke samping atau ke samping kiri atau ke kanan? Berpikir yang besar. Itulah makanya tadi itu saya katakan ada pikiran kecil dan pikiran besar. Kalau pikiran kecil tadi seperti ini, siapa ya? Yang kurang ajar dari orang sama saya. Kalau dia berpikir besar, wah, ini mangga kok bisa jatuh ke bawah, kok nggak jatuh ke atas atau ke samping kiri kanan. Nah, saudara-saudara, mana yang kita biasanya di sana? Ya, oleh karena itu, saudaraku, perlu ada pikiran yang benar, perlu pikiran yang positif dalam kehidupan ini, supaya kita tentunya juga melakukan hal-hal yang baik dan juga bertindak dalam hal-hal yang positif. Amin. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita akan pelajari, ya, manfaat atau dampak daripada pikiran positif, dampak atau manfaat daripada pikiran yang benar. Yang pertama dikatakan di sana, yaitu bahwa pikiran positif, pikiran yang benar itu akan menjadikan kita pribadi yang positif dan optimis.
Klik coba di sana. Yaitu, nah coba lihat gambar ini saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ikut kemarin ikut Zoom meeting, ya ikut Zoom meeting, ini kayaknya gambar ini disinggung Ibu Rika, ya ketua BPP kita, ya. Dan memang sudah saya persiapkan ini bukan karena Ibu Rikanya, tapi memang saya sudah persiapkan khotbah ini, ya. Nah saudara coba perhatikan. Kalau menurut saudara ini gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Setengah gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong? Atau gelas isi setengah? Nah, coba kita pikir-pikir sama-sama, saudara-saudara. Lihat di sana. Yang jelasnya di sana adalah ini adalah gelas isi setengah. Cuma orang akan melihat dari dua sisi ini, bahwa ada satu sisi gelas setengah penuh dan ada satu orang lagi melihat gelas setengah kosong. Tapi ingat saudara, orang yang cenderung melihat dari gelas ini dari sisi setengah penuh, dia adalah orang yang optimis. Dia adalah orang yang selalu positive thinking. Karena apa? Dia melihat selalu kebaikan Tuhan. Dia melihat suatu hal yang positif terjadi terus dalam kehidupannya. Dia akan melihat terus hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Itulah kalau gelas setengah penuh, selalu optimis karena melihat dari sisi baik, ya, melihat dari sisi baik dari isinya. Tapi kalau gelas setengah kosong, itu adalah orang yang pesimis. Mengapa pesimis? Dia melihat dari suatu kelemahan, melihat dari suatu kekosongan, dia melihat dari suatu hal-hal yang buruk. Ya, itulah orang yang pesimis. Dia selalu melihat dari hal-hal yang negatif. Itulah orang yang pesimis. Saudara, mana kita di sana yang selalu biasa? Coba perhatikan. Tapi saat ini kita belajar bersama, selalulah optimis. Lihat hal-hal yang baik, lihat hal-hal yang positif dari Tuhan, lihat karya-karya Allah yang sudah dipenuhi terus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan yang namanya di bawah ini, yaitu yang namanya Thomas Alva Edison. Klik ya. Thomas Alva Edison ini siapa, saudara-saudara? Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu lampu pijar. 10.000 percobaan berulang kali dia coba. Ya, akhirnya dia juga berhasil menemukan yang namanya lampu pijar. Dan akhirnya saudara-saudara, dunia ini sangat indah. Kenapa? Penemuan daripada Thomas Alva Edison, dialah yang menemukan lampu, saudara-saudara. Nah, kalau yang lainnya ada sekitar 1.300 paten hak penemuan dia yang lain, saudara-saudara. Luar biasa, orang ini adalah orang yang pantang menyerah. Nah, tapi ada satu hal yang unik, saudara-saudara, yang perlu kita ingat dalam ceritanya Thomas Alva Edison ini. Apa itu? Satu kali, saudara-saudara, waktu masih kecil, Thomas Alva Edison ini adalah orang yang dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah dan dituliskan oleh kepala sekolah surat kepada orang tuanya. Nah, saudara-saudara, kemudian dibawa oleh Thomas Alva Edison dan diberikan kepada orang tuanya. Dan Thomas Alva Edison ini bertanya, "Ma, isinya suratnya apa?" Dan mamanya menjawab seperti ini dengan bijaksana. "Nak, katanya kamu itu di sekolah itu terlalu pintar, sehingga tidak ada guru yang sanggup untuk mengajari kamu. Oleh karena itu, pesan dari guru, mulai besok kamu tidak perlu lagi sekolah, tetapi kamu belajar kepada mama. Kamu belajar di rumah dan belajar kepada orang tua." "Oh iya, Ma, berarti saya besok nggak sekolah lagi?" "Iya." "Ya nggak apa-apa, Ma. Yang penting saya diajari oleh mama." Nah, seperti itu, saudara-saudara. Nah, akhirnya saudara-saudara, dia bisa menjadi tokoh sepanjang sejarah yang berhasil menemukan
orang tuanya meninggal, dan kemudian dia mulai membongkar-bongkar dokumen-dokumen atau file-file gudang yang ada di dalam rumahnya. Ketemulah rumah surat yang dikirimkan oleh kepala sekolah 10 tahun yang lalu. Dan dia mulai membaca karena nggak pernah diberitahukan kepada dia. Kemudian dibaca apa yang disampaikan oleh kepala sekolah di dalam surat itu. Ya, yaitu tadi yang saya katakan, Bu, anak ibu ini terlalu bodoh. Anak ibu terlalu bodoh sehingga tidak ada yang sabar dan yang sanggup mengajari anak ibu. Anak ibu kami keluarkan, biarlah dia belajar sama ibu dan ibu yang mengajari. Saudara, itu yang didapat. Apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison? Saya bersyukur sekarang, seandainya mama saya mengatakan hal yang sama seperti ini, saya akan menjadi orang yang gagal. Saya akan menjadi orang yang pesimis. Saya menjadi orang yang tidak optimis lagi. Tetapi mamanya punya otak dan pikiran yang bijaksana. Dia merubah surat itu sehingga anaknya menjadi pribadi yang optimis. Nah, kamu ini terlalu pintar. Coba kalau orang tuanya mengatakan kamu itu bodoh, goblok, gak ada guru yang sanggup mengajari kamu. Ya udah Bang, kalau gitu saya gak mau sekolah lagi. Kan jawabannya seperti itu. Tapi orang tuanya hebat. Dia seorang pejuang dalam diri Thomas Alva Edison. Luar biasa saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita memiliki positive thinking ataupun pikiran yang positif supaya kita tidak jatuh ataupun terbenam di dalam negatif thinking. Saudara mau tahu, saudaraku, bagaimana negative people ataupun positive people? Coba klik di sana. Kita akan melihat di sana itu bahwa negative people, yaitu yang pertama dikatakan di sana itu bahwa takut pada perubahan. Ya, takut pada perubahan. Sedangkan orang yang positive people, dia siap menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Waduh, bagaimana nanti ya kalau saya nanti pindah? Wah, saya akan menghadapi orang-orang baru. Aduh, gak nyaman sekali. Tapi orang yang punya pikiran positif, ya positive people itu adalah orang yang siap menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Wah, kalau saya nanti tinggal di Surabaya, saudara-saudara, ya, wah pasti saya akan mengalami hal-hal yang baru. Pasti ada hal-hal yang unik luar biasa, saudara-saudara. Nah, itulah ya positive people. Nah, kemudian yang kedua yaitu bahwa negative people itu enggan memuji orang, sedangkan positive people itu memberi pujian bagi orang. Nah, enggan memuji orang, ngapain dipuji? Dan nanti jadi saingan bagi saya. Entar dia nanti kupingnya itu naik, tak sombong nanti naik. Enggan memuji orang. Tetapi kalau positive people, dia akan memuji orang. Engkau hebat, engkau luar biasa. Saya juga ingin belajar dari kamu. Itu positive people. Nah, kemudian bicara itu pada pusat pada diri sendiri. Kalau negative people, sedangkan yang positive people bertanya kabar orang lain. Saudara, kalau positive people dikatakan gini, "Hey, bagaimana kabarmu? Bagaimana bisnismu? Bagaimana keluargamu?" Itulah yang namanya positive people. Sedangkan yang negatif itu, waduh, pusat pada diri sendiri, gak mau tahu dengan orang lain. Nah, itu negative people. Saudara, kadang ada punya pikiran seperti ini, gak mau tahu, biarin aja lah, biar orang urus-urus sendiri, iya kan? Orang yang positive people, dia akan mulai memikirkan orang, mulai apa keadaannya dia. Itulah positive people. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Menyalahkan negative people itu selalu menyalahkan orang lain, ya. Sedangkan positive people dia tanggung jawab terhadap kesalahannya. Wah, kamu ya, gara-gara kamu, makanya itu pelayanan semua berantakan, hancur berantakan. Ya, tapi positive people dia akan berkata, oh ini semua salahku, saya minta maaf, saya akan memperbaiki segala hal-hal yang salah. Itu positive people. Dan kemudian negative people di sana itu memikirkan keuntungan diri. Sedangkan positive people tidak menyakiti orang lain, memikirkan keuntungan diri. Nah, negative people biasanya berpikir seperti itu. Kalau saya berteman sama dia, kira-kira apa untung yang saya dapat ya? Apa benefit yang bisa saya nikmati dari dia ya? Itu negative people. Sedangkan yang positive people, dia berusaha, paling tidak justru dia harus berkorban untuk orang lain. Itu yang namanya positive people. Dan kemudian dikatakan di sana negative people, yaitu diam-diam ingin orang lain gagal. Nah, ini bahaya ini. Negative people itu dia ingin diam-diam supaya orang lain itu gagal. Tetapi kalau positive people, dia ingin orang lain berhasil. Wah, dikatakan kalau itu orang ini mengatakan, waduh, tolong doakan ya, supaya usaha saya ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dia diam-diam ingin gagal. Boro-boro mau saya doakan, wah, janganlah, saya nanti tak doain supaya dia gagal nanti usahanya, biar tahu rasa dia. Saudara-saudara, ada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini maksudnya adalah dia itu apa? Senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Nah itu, ngerti ya? Karena itu dia senang lihat orang susah, dan dia susah lihat orang senang. Kalau orang lihat senang itu, aduh susah dia. Kenapa dia ini? Kenapa dia berhasil ya? Oh, kenapa dia ini? Nah itu saudaraku, itu negative people. Ya, kemudian apa saudara-saudara? Merasa itu tidak mau dikritik. Ya, tidak mau dikritik. Itu orang yang negative people. Tapi orang yang positive people itu, dia itu mau menerima kritikan-kritikan yang membangun. Nah kemudian saudara-saudara, kalau negative people itu merasa tahu semuanya, sedangkan positive people itu selalu mempelajari hal-hal yang baru. Nah ada orang berkata, saya sudah tahu itu semuanya itu. Kan kadang itu kan orang-orang yang junior berbicara dengan orang-orang senior, biasanya kan menganggap sepele seniornya. Nah sebaliknya juga saudara-saudara, banyak orang-orang menganggap itu karena memang dia punya harta, punya otoritas, punya kekuatan, padahal memang otaknya kosong. Jadi ketika dinasihati, diberikan sesuatu saran itu, saudara-saudara menganggap semuanya sudah tahu saya, nggak perlu kamu harus nasihati saya. Nah itulah negatif. Tapi kalau positive people itu, dia mau menerima kritikan dan nasihat orang yang membangun. Dan kemudian saudara-saudara, bahwa negative people itu takut pada apa? Pada perubahan, ya. Sedangkan orang yang positive people siap menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Dan kemudian yang terakhir itu, negative people di sana itu membiarkan orang dalam masalah ataupun kesusahan. Sedangkan positive people itu dia pasti membantu orang lain dalam menghadapi situasi masalah. Saudara pernah melihat orang lain kesusahan ataupun sedang bermasalah? Saudara mau menolong apa membiarkan? Biasanya dibiarkan, ya, biarin aja, gak usah ikut campur, ya kan? Nah tetapi orang yang positif people itu dia pasti mau berkorban, mau membantu untuk mencari solusi dalam masalah orang lain. Satu kali saudara-saudara, ada seorang anak dan dia sedang menjalankan ujian ulangan saudara-saudara. Datang mamanya bertanya itu, "Nah, kamu tadi ada
ulangan ya. Iya ma, nilainya berapa? Bu maaf ma, saya tadi ulangan tapi nilainya dapat 5. Wah, mamanya langsung berkata, kapan lagi ujian nak? Besok lagi ma. Tenang, saya akan ajari kamu. Mana soal-soalnya? Mana nanti besok yang akan ujian? Saya akan bantu kamu dan saya akan tolong kamu memecahkan masalah untuk dalam hal ujian ini. Saya bantu kamu, tenang saja, tidak usah khawatir. Nah, tetap semangat. Ya, kemudian belajar diajari mamanya dan kemudian besoknya dia pulang. Waduh, berapa nilai mula? Iya ma, masih dapat nilai 6. Oh puji Tuhan, bagus, ada peningkatan. Kapan lagi ujian? Ya masih ada besok ujian lagi, ulangan lagi. Wah mari saya ajarin. Ya saya ajarin lagi dan terus berdoa ya supaya Tuhan beri hikmat. Saya ajarin, dia ajarin terus lagi. Kemudian besoknya lagi ditanya lagi. Nah bagaimana perkembangannya? Sudah berapa nilainya? Waduh ma, masih nilainya masih sedikit ma, masih nilai 7. Oh puji Tuhan, luar biasa, ada peningkatan. Nah ayo kita rayakan sama-sama teman-temanmu karena baru pertama kali kamu dapat nilai 7. Saudara, suatu hal yang positif, diberi motivasi dan support kepada anaknya. Nah tetapi ayah yang tidak mau tahu masalah anaknya. Nah, kamu ulangan berapa nilaimu? Nilai 4 pak. Wah, nilai 4 kok bisa? Kamu itu malu-maluin orang tua saja. Kapan lagi ulang lagi? Minggu depan pak. Kalau kamu masih dapat nilai 4 atau nilai 5, malu-maluin orang tua, jangan panggil saya papa. Bilang seperti itu saudara. Iya pak. Minggu berikutnya lagi, minggu depannya. Nah, gimana hasil ujiannya dari ulangan? Iya pak, tapi saya masih dapat. Maksudnya itu, maaf tadi dikatakan saya belum dapat dan bisa membuat nilai yang terbaik. Saudara-saudara, dikatakan kamu itu anak bodoh, kamu itu anak bodoh. Ya, jangan panggil saya lagi bapak mulai sekarang. Dan apa dijawab anaknya? Ya bro, nggak panggil lagi bapak bro. Saya panggil bro mulai sekarang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pikiran-pikiran negatif dan positif harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai suatu tindakan yang positif, yang baik dan membangun orang lain, jadilah menjadi positif kita. Orang-orang yang positif. Nah, saudara, itu yang pertama itu dikatakan itu adalah bahwa kita harus menjadi orang yang positif, ya, pribadi yang positif dan optimis. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 13, kita perhatikan Bilangan 13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai 23. Bisa dibaca satu orang? Bilangan 13 ayat, jangan ayat yang 17 ya, mulai ayat 29 saja ya. Bilangan 13 ayat yang ke-29. Orang Amalek diam di tanah Hete, orang Hit, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu yang dapat Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan mengikuti
negeri ini, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti dengar, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ubah satu ayat lagi, ayat 17. Ayat yang ke-17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Oke, sampai di situ firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini adalah kisah di mana Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, mengintai tanah Kanaan. Ya satu persatu dari suku, ya 12 suku Israel. Jadi satu dari suku dari 12 orang mengintai tanah Kanaan. Nah, saudara, ketika dalam pengintaian itu, di sana ada 2 jenis orang di sana, yaitu satu, mereka grup yang 10 orang, yaitu orang yang pesimis. Sedangkan orang yang 2 orang itu, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang yang optimis, positive people, orang yang berpikir positif. Sementara 10 orang tadi ini, mereka itu punya pesimis. Wah, kita ini adalah orang-orang yang kecil-kecil sekali. Karena apa? Di sana itu ada orang-orang besar yang bisa menelan kita satu persatu. Kita tidak mungkin menduduki mereka. Tadi dikatakan ayat 32, dikatakan di sana, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk di sana itu memang sebenarnya orang apa yang disampaikan mereka itu memang ada benarnya. Tapi kabar busuk yang dimaksud di sana itu adalah bahwa ternyata banyak bangsa-bangsa, negeri-negeri yang mengintai tanah Kanaan ini, bukan cuma Israel. Kenapa? Karena memang tanah itu subur. Nah, jadi tidak mungkin kalaupun kita mau merebut itu, kita pasti kalah. Selain daripada orang-orang enak di sana itu besar-besar, raksasa, dan juga negeri-negeri lain juga sedang memburu tanah Kanaan. Itulah kabar busuk yang dimaksud di sana. Nah, jadi saudara-saudaraku, mereka itu pesimis. Kita tidak usah ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb menjadi positive people, orang yang berpikir positif, orang yang memikirkan hal yang baik. Karena apa? Mereka pasti percaya karena Tuhan yang menyuruh mereka ke sana ke tanah Kanaan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, bahwa iman mereka kepada Tuhan tetap dan setia. Itulah yang mereka miliki, Yosua dan Kaleb. Mereka berpikir terus kepada Allah. Mereka berpikir terus suatu hal yang positif akan pekerjaan Allah yang akan mereka dikerjakan bagi orang Israel. Nah itu. Tapi 10 orang tadi itu mereka tidak menaruh pikiran, kepercayaan iman mereka kepada Tuhan, tidak. Tetapi kepada masalah orang-orang enak itu yang mereka lihat, itulah yang mereka sedang pikirkan. Mereka tidak pernah berpikir tentang Allah yang sanggup membebaskan, menyertai dan memberikan kemenangan bagi mereka. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka tidak memikirkan masalah orang enak yang besar-besar itu, tetapi mereka memikirkan Allah yang
beserta mereka yang terus menjaga, memimpin mereka dan memberikan kemenangan. Amin. Pikiran positif. Jangan hanya masalah yang kita pikirkan. Amin. Pikirkan Allah dalam kehidupan ini. Kalau ada masalah, saya yakin dan percaya Tuhan juga sertai saya. Amin. Kalau ada masalah, saya yakin dan percaya Tuhan lindungi saya. Kalau ada COVID-19, saya percaya juga Tuhan pasti jaga saya. Amin. Itu harus pikiran positif supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini di tengah-tengah persoalan kehidupan ini. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud, ya, coba kita buka satu lagi ayat ini, 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 dan 46. Bisa dapat satu orang baca? 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Satu orang langsung baca. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel dan kota itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan melangkah engkau dan meninggal di padang dan dirimu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentang orang Filistin kepada pembunuh darah dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah sikap pribadi Daud yang selalu optimis. Siapa dikatakan yang dimaksud orang Filistin di sana? Goliat. Goliat itu tahu adalah sisa-sisa dari orang enak tadi itu. Memang benar dulu itu orang raksasa ada. Raksasa itu yang berkisaran sekitar 3 meter. Saudara berapa meter? 165, 170, 150. Biasanya rata-rata kan kita kan seperti itu. Tapi 2 kali lipat. Aslinya seperti mana? Coba klik di sana. Aslinya seperti ini. Ini waktu saya berfoto di saat malam ya. Aslinya seperti ini. Aslinya seperti asli Goliat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira kalau kita menghadapi orang seperti itu, waduh, nyali kita pasti sudah ciut. Takut pasti. Tapi kita selain daripada Daud optimis dan juga percaya punya iman, dikatakan dari sana, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan. Selain daripada imannya itu, coba kita perhatikan suatu kesempatan di tengah-tengah kesempitan itu. Saudara, ada kesempatan wah. Kalau orang-orang lain kan berkata, waduh, gede amat ini orang. Waduh, kita nggak mungkin bisa mengalahkan Goliat ini. Nggak mungkin kita bisa kalahkan karena besar sekali. Mungkin kita rangkul kakinya itu, kita pukul-pukul dia, mungkin nggak ngerasa ya kan. Tapi datang Raja Daud berkata seperti ini. Waduh, besar sekali ini orang. Waduh, lumayan kan, besar tinggi, bahkan juga jidatnya lebar. Kalau misalnya kena apel pasti nggak melenceng, pasti kena. Ada satu sisi positif yang dipikirkan oleh Daud. Apa itu? Wah, jidatnya ini lebar. Kalau jidat kita kan kecil-kecil ini. Jidatnya lebar ini. Enak ini, gampang ini dikalahkan ini. Wah, saya bisa ini, bersama dengan Tuhan saya pasti kalahkan dia. Pakai ketapel aja, tak perlu harus berperang karena jidatnya lebar. Diubah pakai ketapel saudara, nggak melenceng, benar, kena, mati dia saudara. Berpikir positif. Nah, ini kesempatan ini, mumpung dia besar, gampang kena ketapel jidatnya. Kesempatan dalam kesempitan ya. Kalau kita menghadapi masalah, buat itu menjadi batu loncatan untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Lah, itu dia saudara-saudara. Dia menjadi orang yang optimis, pribadi yang positif. Positif people. Jadilah menjadi orang-orang yang positif di dalam kehidupan ini. Amin. Supaya apa? Kita sanggup dan kuat berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau
dan juga berpikir benar dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi, menjadikan kita pribadi yang apa? Yang positif dan optimis. Yang kedua, akan menjadikan kita pribadi yang kreatif. Yang kreatif itu saudara-saudara ya. Ya, kalau berbicara tentang Kejadian 1 ayat 27 dikatakan di sana bahwa Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa kita. Coba tulis di sana. Kita berbicara tentang gambar dan rupa Allah. Salah satu saja, kita nggak usah bahas banyak-banyak. Yaitu maksudnya di sana itu adalah Allah menciptakan menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Klik di sana. Maksudnya adalah yaitu bahwa secara mental, ya, secara mental ini mental, dari sisi mental saja. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Punya apa? Rasional dan kehendak. Dan kemudian dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih. Maka ada akal budi, yaitu cara kita merespon baik pikiran kita, baik pergumulan yang ada maupun tantangan dalam kehidupan ini. Itulah muncullah akal budi kita. Jadi saudara-saudara, memang natur manusia itu sudah diciptakan Allah menjadi pribadi apa yang kreatif. Karena apa? Kitalah orang-orang yang paling mulia, ciptaan yang paling tinggi dari ciptaan yang lain. Makanya manusia itu kreatif dan bisa berpikir lebih luas, dan mereka bisa membuat banyak hal dalam kehidupan ini. Karena apa? Ada akal pikiran yang bisa berkembang. Contohnya, saudara-saudara, selama perjalanan dalam dunia ini tentunya sudah banyak penemuan-penemuan, yaitu dengan kekreatifan manusia dan juga kejeniusan manusia, pikiran manusia ini maka muncul habis, saudara-saudara. Dulu saudara-saudara, kalau saya ingat munculnya telepon itu, kita harus pergi ke wartel ya, warung telepon. Jadi kita harus seminggu itu kita udah harus siapkan tuh duit, ya, supaya kita bisa ngobrol. Iya kan, supaya kita bisa ngobrol ke teman keluarga yang jauh. Kita siapkan dulu uang banyak seminggu lah. Telepon. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya muncul lagi berbagai kekreatifan manusia. Yaitu ada yang namanya pesawat. Pesawat, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Coba kalau misalnya pesawatnya masuk misalnya ke daerah-daerah pedalaman, pasti akan bingung, herannya kenapa? Kok ada burung besi yang bisa terbang ya? Begitu. Kok ada burung besi yang bisa terbang? Nah itulah manusia kreatif. Dan kemudian apa? Kemudian lampu pijar dari dunia yang gelap menjadi terang. Nah itu tadi Thomas Alva Edison. Dan kemudian ada internet lagi. Waduh, dulunya kita itu harus baca-baca buku, iya kan? Baca buku, kalau nggak ada buku ya sudah, yang nggak baca. Tapi sekarang ada internet, nggak ada pun buku, bisa cari informasi melalui internet. Waduh, kita bisa video call, kita bisa lihat wajah orang di luar pulau, di negeri orang melalui video call. Itu banyak hal yang bisa. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Coba kalau kita misalnya zamannya siapa itu, mungkin kalau kita berbicara tentang zaman-zaman dahulu kala, kan orang itu bingung, waduh, mujizat itu terjadi kalau misalnya saat itu sudah ada HP dan internet, saudara-saudara. Ya, zamannya siapa lah ibu yang bisa kita, ya, kalau berbicara tentang zaman purba masih terlalu jauh lah, ya kan, malah nggak ada apa-apa masih zaman purba. Di atasnya juga nggak apa-apa. Zaman itu, oh mungkin 1000
tahun yang lalu lah mungkin. Bertelepon sama orang, waduh, halo, bagaimana di sana itu di kutub utara? Masih dingin di sana? Datang orang, kamu itu lagi ngapain? Saya lagi telepon ini. Ada teman saya di sana. Saya bisa mendengar suaranya. Wih, luar biasa. Ilmu apa yang kau pakai itu? Pasti bingung kan? Tapi sekarang gak heran lagi. Pikiran manusia yang kreatif, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian coba kita perhatikan lagi, saudara-saudara, bahwa selain penemuan, ada juga dikatakan di sana itu ada perkembangan zaman. Dulu saudara-saudara, ya, pada saat-saat zaman agraris, itu adalah saat-saat zaman apa? Pertanian, perkebunan. Orang kaya kan akan memperluas lahan. Untuk apa? Bercocok tanam. Katanya kan dulu itu zaman-zaman Abraham, Ishak, Yakub. Mereka zaman-zaman agraris itu bercocok tanam, itu lahan-lahan semuanya. Nah, tapi setelah orang berkembang zaman ke zaman itu muncul industri lagi. Gak pakai lagi agraris, karena bahan-bahan makanan bisa melalui industri, menciptakan pabrik-pabrik. Dan kemudian setelah itu tinggal lagi zaman industri, sekarang zaman informasi namanya. The power is information. Orang punya informasi itu hebat. Nah, saudara-saudara, kemudian itu bukan hanya zaman informasi lagi. Sekarang saat ini muncul yang namanya zaman konseptual. Konseptual itu, saudara-saudara, sekarang itu kan zamannya apa namanya itu, rumah-rumah makan itu kan bikin konsep-konsep yang unik-unik. Ya kan? Saudara, kalau kita berbicara tentang di Korea dan juga di Jepang, kalau kita melihat rumah makan, restoran itu, saudara, enggak diantar oleh pegawainya, enggak. Yang antar itu robot. Wah, mungkin bukan makanannya yang enak mungkin, tapi itu cara robot-robot melayani, mungkin orang tertarik sehingga orang ramai di sana. Iya kan? Dan kemudian apa? Orang-orang buat kafe ala klasik pedesaan. Orang-orang tertarik karena suasananya adem. Atau mungkin buat suatu apa namanya tempat hiburan seperti di kutub utara, ataupun mungkin di daerah yang dingin. Nah, contohnya kan ada di Bandung, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu, apa itu namanya? Jadi di dalam ruangan itu, tempat hiburan itu penuh dengan salju semua, saudara-saudara. Jadi ketika hiburan di sana itu senang orang, bagaikan mereka itu go internasional, seperti berlibur di luar negeri, padahal di dalam negeri. Kenapa? Banyak saljunya. Apa itu namanya itu? Mall-mall itu, saudara-saudara, ya. Mall itu. Nah, kita juga ya banyak tinggalan ini informasi ini sendiri. Ya kan? Nah, kalau saudara mau bermain salju, gak perlu ke luar negeri. Ada di Bandung di sana itu, saudara-saudara. Zaman konsep. Suatu konsep ini kekreatifan manusia. Itu dari mana? Akal manusia. Akal budi manusia. Coba kita perhatikan, ayo coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada manusia yang berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmah, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Klik lagi Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku. Itu sebab aku lebih mengerti daripada orang yang tua, sebab aku memegang titah. Artinya di sana, saudara-saudara, orang yang bijaksana itu, orang yang berakal budi, orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang tetap merenungkan firman Allah, yang
Saudara-saudara, dasarnya adalah kalau kita menjadi orang yang kreatif. Mari kita pegang firman Tuhan. Amin. Ya, yang terakhir. Yang terakhir yaitu ketika kita punya pikiran yang benar, ya. Tadi dikatakan yang pertama menjadi pribadi yang positif dan optimis. Yang kedua menjadi pribadi yang kreatif. Yang ketiga, yang terakhir menjadi pribadi yang berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang berkata demikian, misalnya, happiness is a choice. Happiness is a choice. Artinya apa? Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu adalah pilihan, saudara-saudara. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau bahagia, ya, harus mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Harus mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Nah, saudara-saudara, contohnya, coba klik di sana, ya, klik lagi. Saudaraku, saya mau tanya, kira-kira angka ini angka berapa? Angka ini angka berapa, saudara? Ada yang mengatakan angka 9, kemudian angka 6. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengatakan itu 9. Kita bisa mengatakan itu angka 6. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jadi sering orang bertengkar, ya, karena mempertahankan sudut pandangnya dia. Dia tidak melihat dari cara pandang orang itu. Ya, saudara-saudara, itu perlu harus kita pikirkan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian klik satu lagi di sana. Saudara-saudara, kalau Anda melihat ini, kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan berkata apa? Oh, itu huruf M. Oh, enggak, itu huruf W. Oh, enggak, bukan huruf M, bukan huruf W. Itu E. Oh, ada orang berkata, itu bukan W, bukan E, bukan M. Itu angka 3. Ya kan? Kalau gambar nomor 1 itu mengatakan huruf W. Kalau nomor 2 berkata, dia akan mengatakan huruf E. Sedangkan gambar nomor 3 itu mengatakan, dia akan mengatakan dia itu adalah huruf M. Satu lagi berkata gambar 4, wah itu bukan huruf M itu. Ya kan? Tapi itu angka 3. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara pandang yang berbeda, saudara-saudara. Nah, cuma kita dalam kehidupan ini berbagai cara pandang yang berbeda terhadap situasi keadaan yang kita alami. Saudaraku, contohnya siapa? Contohnya Yusuf, saudara-saudara. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Apa yang terjadi di sana? Saudara-saudara, Yusuf itu dijual oleh siapa? Saudara-saudaranya. Tapi dia itu tidak menjadi suatu persoalan yang berat bagi dia. Dia menjadi orang yang berbahagia. Kenapa dia menjadi orang yang berbahagia? Karena dia mengambil sisi yang positif, cara pandang yang baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak punya sakit hati kepada saudara-saudara saya. Justru saya bersyukur karena saudara-saudara saya menjual saya ke orang Mesir. Masa saya menjadi raja. Itu sisi yang diambil oleh Yusuf, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia. Coba kalau dia mengambil sisi negatifnya, dia akan benci kepada saudara-saudaranya. Karena mereka menjual Yusuf kepada Mesir.
Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan setiap persoalan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan melihat dari sisi persoalan. Ya, cara pandang kita jangan lihat dari sisi masalah. Cara pandang kita jangan lihat dari sulitnya hidup ini. Tapi lihatlah dari cara pandang kita melalui dari kacamata Allah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu kali ada seorang penulis. Seorang penulis ini dia menuliskan pengalamannya pada tahun yang lalu. Dia tulis satu persatu. Satu tahun lalu adalah menjadi tahun yang buruk bagi saya. Karena saya harus dioperasi. Karena saya mengalami kanker yang sangat berat. Kemudian yang kedua, dia menuliskan kembali bahwa tahun lalu adalah tahun yang buruk bagi saya juga. Karena di umur 60 tahun saya harus dipensiunkan dari pekerjaan yang sudah saya geluti selama 30 tahun. Tahun lalu adalah menjadi tahun yang buruk dan tahun yang sukar bagi saya. Karena ayah saya meninggal dunia. Dan kemudian yang keempat dikatakan tahun lalu adalah menjadi tahun yang buruk bagi saya. Menjadi tahun yang tidak menyenangkan bagi saya. Karena anak saya kecelakaan dan mobil hancur. Dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki mobil tersebut. Kemudian setelah dia tuliskan itu, karena dia sudah lelah dan kemudian dia beristirahat ke kamar. Kemudian datang istrinya melihat tulisan ini dan membacanya. Dan kemudian istrinya ini mengambil kertas lagi dan menuliskan kisah di tahun lalu. Ya, tahun yang sama, ya, dan kemudian mulai dia menuliskan. Tahun lalu adalah menjadi tahun yang beruntung bagi saya. Karena apa? Karena saya bersyukur setelah saya lama menderita puluhan tahun kanker, dan tahun lalu saya dioperasi berhasil dan diangkat kanker saya. Kemudian yang kedua, tahun lalu adalah menjadi tahun mujizat dan penuh rasa syukur. Ya, karena apa? Saya bersyukur walaupun saya dipensiun dalam usia 60 tahun, di mana saya mendapatkan berkat-berkat Tuhan dari pekerjaan tersebut. Dan Tuhan pelihara kami, dan saya yakin ke depan Tuhan pasti pelihara saya. Yang ketiga dituliskan lagi, saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun lalu adalah menjadi tahun yang baik bagi saya. Karena apa? Orang tua saya dipanggil Tuhan dengan tidak dalam keadaan sakit penyakit yang parah, dan yang lebih bersyukur meninggal di dalam Kristus. Saya bersyukur untuk hal itu. Dan yang terakhir dituliskan lagi, saya bersyukur tahun lalu menjadi tahun yang baik dan tahun yang penuh rasa syukur kepada saya. Karena anak saya kecelakaan, walaupun mobil hancur berantakan, tapi saya bersyukur anak saya selamat dan tidak ada yang luka. Saudara, saya mau tanya, ini kisah yang sama? Kisah yang sama, ya, tetapi dari cara pandang yang berbeda. Amin. Ada orang menganggap itu menjadi suatu hal yang buruk, tapi keadaan itu juga ada menganggap menjadi suatu hal yang baik. Amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami dalam kehidupan ini, ya, apa yang kita alami dalam kehidupan ini, mari kita melihat
dari sudut pandang yang baik dan positif. Amin. Ada 3 hal cara praktis bagaimana kita menjadikan hidup menjadi positive people, manusia yang berpikir positif dan optimis. Ya, coba kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Satu orang membaca, silakan. Langsung saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Iya, saudara-saudara, 3 hal langkah praktis untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang berpikir positif dan optimis. Yang pertama, jangan khawatir. Amin. Kemudian yang kedua, berdoalah senantiasa, karena doa itu adalah sumber kekuatan kita. Dan yang terakhir di sana, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Satu kali, saudara-saudara, ada seorang istri sedang duduk di rumah, dan kemudian suami pas pulang dari pekerjaan, suaminya itu bertanya, "Mama, kamu lagi ngapain? Kok lagi sedih kelihatannya? Kok lagi baca buku ya?" "Oh iya, lagi baca buku ini, Pak." "Tapi kok kamu sampai nangis gitu?" "Iya, Pak." "Emangnya kamu lagi baca buku apa sih? Buku novel tak?" "Oh bukan, Pak, tapi buku tabungan Papa. Kok endingnya kok memprihatinkan." Nah itu ya kan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jangan seperti itu, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang yang bersyukur. Hidup kita yang pas, Tuhan cukupkan dengan keadaan pas. Bersyukurlah atas hal itu. Amin. Pas untuk beli beras, pas untuk beli lauk, pas untuk kebutuhan 1 bulan, pas untuk kolekte, pas untuk semuanya, pas untuk bensin, pas untuk rokok nggak ada. Bersyukurlah, amin. Tapi satu kali ada suami juga, saudara-saudara. Nah ini suami, dia juga lagi baca-baca surat, saudara-saudara. "Papa, kok kenapa sedih?" Bilang istrinya, "Lagi baca surat ya?" "Iya Mi, ini lagi saya lagi baca surat." "Surat dari mana? Kok sedih banget sih?" "Surat dari kampung nggak? Surat dari orang tua?" "Oh enggak Mi, ini saya lagi baca surat nikah. Kok tanggal expirednya kok nggak ada?" katanya, saudara-saudara. Ya, repot, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita itu membandingkan istri kita dengan orang lain. Terkadang kita itu membanding-bandingkan suami orang lain dengan suami kita. Kok suami orang-orang itu ya kok lebih baik, kok lebih hebat, kok lebih banyak penghasilannya. Kok istri orang itu ya kok lebih sabar, lebih taat, lebih patuh, disuruh apa-apa kok mau. Kok kalau saya itu sama istri saya itu, wah jangankan disuruh cerewet, ampunnya minta ampun. Saya nggak betah di rumah. Saudara-saudara, bersyukurlah apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Amin. Kalau Tuhan sudah berkehendak jadi pasangan kita itu, itulah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, buatlah itu menjadi sesuatu yang membangun hidup saya dan saudara. Amin. Itu dia, saudara. Jangan membanding-bandingkan orang. Jangan membandingkan suami orang. Jangan bandingkan istri orang. Bersyukurlah atas keadaan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Satu lagi, saudara, ada seorang yang punya rumah. Punya rumah ini dia ingin jual, saudara. Ya, dia bertanya kepada temannya itu, dan juga dia hubungi. "Halo, brother." Ya, kebetulan temannya ini adalah orang yang bekerja di bagian periklanan, pasang-pasang iklan. Ya, kemudian dia ngomong, "Bro, tolong dulu ini iklankan rumah saya." Dia sudah buat dan diberitahukan, "Ini saya sudah selesaikan iklannya. Saya akan bacakan sebelum saya
dia. Baik, tolong bacakan. Ya. Dijual rumah dengan keadaan kondisi sangat terawat dan mulus. 2 lantai dan kemudian 4 kamar tidur dan kemudian 4 kamar mandi, ruangan sangat luas dan garasi mobil ada 4 dan kemudian ruang tamu itu menghadap ke pantai dan kemudian di dalam pekarangan ada taman yang sangat asri dan semuanya sangat-sangat terawat sekali. Loh, datang. Loh, itu rumah siapa? Ditanya orang ini. Loh, ini rumah kamu yang mau saya jual, yang mau dijual. Loh, bagus banget ya, bilang gitu. Wah, kalau gitu nggak jadi deh, nggak jadi. Saudara-saudara, terkadang kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukur atas apa yang kita alami, bersyukur atas apa keadaan kita, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bersyukur senantiasa. Amin. Terima Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman Allah yang sudah kami kenal pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berpikir positif dan optimis, dan kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia, dan juga Tuhan kami menjadi orang-orang yang kreatif dalam kehidupan ini. Senantiasa kami mengandalkan firman Allah sehingga kami Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan bertindak kreatif dalam kehidupan ini. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati pikiran, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah keadaan kondisi kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami untuk senantiasa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di doa Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebutuhan. Demikian hasil persembahan kita pada pagi ini. Kita akan memberi persembahan dari In
Mari Bapak Ibu saya dengan mahu berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan doa sholawat. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu